Gue di mana nih? Gimana sih udah ayo tar dulu. Lu di rumah lu. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 3, 2. Hai semua, gue Eja. Gue Juju. Gue Anto. Selamat datang di podcast Double T, podcast yang membahas sebuah cerita dari dua sisi. Mantap. Double tap. Double tap. Itu maksudnya gimana? Ya. Double tap ya. Jadi double tap itu filosofinya lumayan dalam nih, Juri. Waduh, berat. Anjir, ada filosofinya men double tap. Ada filosofinya. Jadi podcast double tap tuh, lo tahu kan double tap? Double tap itu buat nempelin barang-barang gitu ya ke dinding, terus macam-macam lah, furniture segala macam. Nah, filosofinya itu double tap itu merekatkan kita semua. Jadi podcast ini tuh harapannya bisa merekatkan semuanya. Oh. Mantep gak? Mempersatukan masyarakat ya. Berat. Mempersatukan. Yang tadinya jauh menjadi dekat. Wede. Yang tadinya dekat. Bentar lagi curhat. Tahu. Yang jadi dekat apa tuh tadi? Nggak kelar tuh. Jadi jauh. Jadi jauh. Enggak sih, jangan ya. Jangan. Itu yang dekat yang makin dekat. Berlawanan dengan visi misi kita ya. Iya. Nah, lu sekarang nih kita enaknya bahas apa nih? Gua nih ada satu topik nih menarik nih. Lu tahu nggak sih selama ini yang kita sebut-sebut sebagai playlist? Playlist. Lu tahu kan playlist di misalnya di Spotify gitu, lu bikin playlist atau ada predefined playlist di Spotify. Itu lu tahu nggak serapan bahasa Indonesianya apa? Apa? Playlist. Waduh. Play bermain. List. Urutan. Daftar. Mainin daftar bermain. Daftar bermain. Iya. Salah. Jadi playlist itu bahasa Indonesia daftar putar. Waduh. Ada lagi kosakata baru. Belum pernah dengar gua itu. Dahsyat kan? Daftar putar. Jadi lo kalau misalnya lo sekarang, berarti mulai sekarang kita harus nyebutnya daftar putar ya? Daftar putar. Oke. Yang bilang playlist, ntar dihukum. Harus daftar putar. Apaan tuh toh hukumannya toh? Ya bisa ngirim-ngirim makanan. Oh iya, setuju gue. Jauh ya? Jauh udah ngirim makanan nih, keburu basi ntar. Basi. Nah, jadi tuh playlist ini nih, anyway, playlist yang selama ini kita dengar selama ini, atau daftar putar ya, gue jadi ngirim makanan nih. Daftar putar yang selama ini kita dengar. Bahaya juga nih, jadi gue deg-degan jadi. Daftar putar. Nah, siap. Nah, daftar putar ya. Daftar putar tuh ternyata udah dari zaman dulu, even jauh sebelum Spotify. Jadi zaman dulu tuh kalau kita pernah ngalamin ngerekam lagu dari radio dalam satu kaset, itu namanya mixtape, bro. Jadi kalau lu ada lagu keputar di radio terus lu pencet record gitu ya zaman dulu, ceklek gitu di tape lu, sampai dia ngerekam lagu yang lu suka kayak gitu. Nah itu kan lu dari satu kaset itu lu bisa kumpulin tuh record banyak lagu. Nah dari situlah muncul playlist gitu ya pada saat zaman dulu waktu pada saat kita punya kaset pita dulu ya. Oh iya. Gue dulu pernah tuh kayak gitu tuh. Iya kan? Ngapain tuh? Gimana tuh? Ya itu yang ngerekam gitu. Iya. Ya emang dulu sih emang happening banget tuh dulu. Nah, gue kalau denger si Juju ngerekam tuh kayaknya negatif ya, rekam apa gitu. Iya, tadi gue tuh mau sebut senggol-senggol ke negatifnya gitu. Lo kebiasaan seuzon. Rekam asal jangan 3GP ya. Aduh, sebut dong. Nah, jadi tuh anyway si penemu kaset. Jadi kaset yang selama ini kita itu tuh ternyata kemarin tuh baru meninggal nih tanggal Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi namanya Louis Ottens, dia insinyur asal Belanda.
dikenal sebagai penemu kaset itu meninggal dalam usia 94 tahun. Wow, Wah, panjang umur. panjang umur. 4 men. Mungkin karena pahalanya banyak ya, karena memberi kebahagiaan buat kita semua ya nggak sih? Bener juga Pahalanya sih. banyak Setuju sih gue. sampai tahun 2000 awal lah ya. Sisanya Yoi. gue Sisanya. Gue terakhir kali beli kaset aja tuh kayaknya 2004 2005 gitu deh. Zaman gue Iya. SMP. Iya sih. Ya, 2000 awal lah ya. Gue juga Iya. tuh. 2000 awal tuh. Tapi ya dulu kan happening banget di Stara kayak gitu ya. Selalu nyari Iya. kaset. Oh, Aquarius. Aquarius. Kayak gitu. Nah, jadi si Louis Ottens ini dia meninggal 6 Maret kemarin 2021 di Duizel, Belanda. Oh. Kayak gitu ceritanya. Ya, semoga Bapak Louis Ottens amal ibadahnya diterima ya. Di sisi Tuhan yang Maha Esa. Amin. Nah, dari mixtape kita di tahun 2000-an mungkin kita tahu dulu kita punya banyak kita ya kenal yang namanya MP3 ya enggak sih? Kayak dulu kita bikin CD kompilasi ya kan. Nah, di situ lagi marak-maraknya tuh kayak pembajakan kayak gitu-gitu kan 2000-an. Itu kayaknya era pra internet kali ya 2000-an nih, kayak internet baru-baru gitu kali ya. Iya, tapi jujur-jujuran deh, kita semua pernah bajak lagu ya. Jujur gue pernah download lagu sih. Gue juga. Gue pernah download lagu terus gue burning di CD, gue pernah sih. Ini contoh salah ya. Nah, contoh salah. Sekarang maksudnya udah nggak boleh lagi begitulah. Kita harus menghargai karya orang, men. Iya, karena bikin lagu tuh nggak gampang. Gue nggak pernah sih, cuman ya kayaknya susah. Ya itu kan karya lah. Betul. Jadi lu nggak bisa ya, kita nggak bisa ya sembarang bajak kayak zaman dulu ya gitu. Maksudnya udahlah kita tinggalkan lah ya sekarang ya. Setuju ya? Setuju ya. Nah itulah pada saat 2000-an. Nah makanya 2005-an gitu kali ya muncul tuh kayak platform-platform digital gitu ya, dari mulai mungkin dulu awalnya media sosial MySpace kayak gitu ya, terus keluar MySpace tuh. MySpace dulu page-nya artis-artis kayak gitu-gitu kan ya kalau nggak salah ya. Bener. Terus kemudian muncul iTunes kayak gitu-gitu ya, itu menurut gue sih sebagai solusi pembajakan juga sih, ya nggak sih? Iya setuju. Soalnya yang tadinya kita bisa download secara gratis, setahu gue kan di iTunes tuh kayak sekarang mah kayak Spotify-nya sekarang gitu ya. Iya. Kita harus subscribe. Nanti uangnya itu ya buat salah ya. Dulu iTunes kayaknya kayak itu deh, kayak lu beli satu lagu kayak gitu nggak ya? Gue dulu nggak ngerasain banget sih iTunes. Gue juga nggak ngerasain sih. Emang kalian tidak punya iPod atau apalah, gue juga nggak punya. Oh nggak punya. Soalnya dulu gue kaum marginal sih. Iya. Gue stuck di MP3 lama lah. Ya gue nggak sanggup beli iPod waktu itu. MP3 itu yang ini, yang USB ya? Iya, USB. MP3 player dicolok ke komputer kayak gitu ya nggak sih? Biasanya tuh yang nyebar virus tuh. Iya. Ya itu lu masih zaman 2000-an tuh berarti mungkin, atau mungkin lu udah keluar iTunes tapi mental lu masih mental 2000-an kali gitu ya. Nah, 2000-an awal. Lebih ke situ. Mental tertinggal. Nah, masuk tuh setelah iTunes muncullah kayak 2010 Spotify, 2010 ya Spotify ya. Wajir, udah lama dong ya, udah 10 tahun lama lebih. Banget. Enggak deh. Gue sih baru sih jadi penggunanya Spotify sih. Iya, gue kayaknya baru 2018-an ya pakai Spotify. Sebelumnya gue ya gitu dari YouTube. Colok MP3. Ya enggak gitu. Nah, ya gitulah ya kira-kira sejarah singkatnya nih tentang playlist gitu ya. Daftar putar, sorry. Nah, makan lagi deh. Yes, makan gratis. Iya deh, nanti lu pada gue traktir ya. Ntar kirimin itu ya GoPay-nya. Oke. Sama aja dong. Nah, nih jadi ngomongin tentang playlist nih atau daftar putar ya. Gue ngomongnya playlist mulu ya, gue kayaknya terlalu sok-sokan gitu. Playlist nih,
Iya, gue yang buka tantangan padahal tadi ya. Iya. Nah Ju, lu gimana Ju? Gue mau nanya Kenapa tuh? Juju dulu nih, kayak tentang playlist gimana nih? Kalau lu lebih suka dengerin full album, atau lu lebih suka tuh dengerin playlist gitu? Lu Kalau kurasi gue, lagi kayak gitu. Nah, kalau gue sih, gue prefer dengerin playlist. Kenapa? Soalnya gue sekarang kayak trennya artis-artis lebih sering ngeluarin single ya ketimbang ngeluarin album. Terus kedua juga kalau playlist kan ngikutin mood gue. Jadi hmm. playlistnya nyesuaiin mood gue gitu sih. Jadi gue lebih prefer dengerin lagu playlist deh ketimbang dengerin satu album full gitu. Hmm. Kalau Jadi gue, lo kayak sesuai sama mood lu kayak gitu ya. kadang gue ada playlist yang buat gue olahraga, ada playlist Hmm. yang gue buat belajar, ada Galau. Sorry. Eh, Terus. Eh, ada playlist yang current mood ya. Kadang kalau galau ya lagu-lagunya lagu-lagu galau. galau terus hujan kan. Pas. Hujan, warnanya Hujan. hitam-hitam, Backgroundnya background hitam. hitam, gue posting, terus ada tulisan-tulisan tersembunyi gitu biasanya. Oh gitu. Mantan mantan tebak-tebakan. Iya, gitu sih. Itu kalau gue sih gitu. Gue prefer playlist intinya. Gue sih penasaran juga di si Anton nih. Kan dia tadi ngejek-ngejek lu nih Ju. Gue pengen tahu tuh dia kayak gimana sih gitu. Gua memuji kok. Oh, memuji ya? Kapan gua pernah ngejek? Lu gimana tau emang? Gua sama sih, gua lebih ke daftar putar. Karenanya, karena apa? Karena ada elemen of surprise yang gue suka. Kayak kita dengerin radio pagi-pagi tuh. Kan kalau dengerin album itu kan kita tahu ya artisnya dari dari awal sampai selesai kan satu artis tuh. Hmm. Nah kalau daftar putar ini kita kadang-kadang ada elemen of surprise gitu. Kita ada lagu baru nih nggak pernah gue denger, enak. Nah itu yang gue Oh. suka tuh. Jadi tuh gue nggak denger lagu-lagu yang udah pernah gue dengar. Jadi ada lagu baru Oh. mungkin setiap kali gue play daftar putar. Kalau Cuman, gue sih itu lebih ke situ sih. sorry, motong toh. Kalau misalnya katanya ada elemen of surprise-nya gitu ya. Itu mostly bikin lo senang apa bikin lo kadang kan bikin bete juga gitu. Ternyata Oh. Itu betul sih. Nggak semua lagu baru yang disuggest tuh gue suka. Ya, gue nggak tahu sih. Tapi jujur mostly gue kebanyakan kecewanya. oh gitu. Tapi sekalinya suka, gue suka banget. Oh gitu. Itu Ada gue lo ya. experience-nya kayak misalnya, oh ternyata lu baru tahu nih lagu si artis ini suka gitu. Pernah gitu? Iya, kayak nggak. Even gue gini, gue play itu daftar putar jadul, tiba-tiba ada lagu jadul yang gue nggak tahu judulnya itu muncul. Jadi gue seneng banget. Itu wah ini lagu yang gue cari dari dulu gitu. Langsung gue masukin ke daftar putar pribadi gue. Gue sih lebih kayak gitu sih pengalaman gue. Iya, tapi menarik sih. Maksudnya gue nggak pernah kepikiran tuh tentang elemen of surprise ini. Kayaknya itu harus gue coba sih nanti. Kayaknya mantep tuh. Oh berarti kalau dari lu sendiri aja lebih ke album gitu ya? Kalau gue sih lebih ke playlist juga. Cuman gue playlist pribadi lah gitu yang gue dengerin ya. Gue nggak dengerin, iya kayak gitu. Gue jadi nggak ada suggestion buat gua gitu. Terus kayak autoplay kan, kalau di Spotify tuh ada autoplay kayak gitu ya, kalau playlist lu udah habis terus di autoplay gitu ya dengan lagu-lagu yang lain gitu. Nah itu gua nggak pernah tuh. Jadi gua anaknya itu sih kayak misalnya gua lagi mood dengerin Beatles gitu ya, gua dengerin This Is Beatles aja udah terus kayak gitu gitu sih. Kalau lu tuh emang playlist lu apa aja tuh kalau yang sekarang nih, yang apa ya, top 3 lah gitu kali ya, atau top 1 deh, top 1 atau top 3 terserah lu lah. Gue tuh ya kan ada daily mix ya, tiap hari ganti tuh. Dari 1 sampai 6, tapi kadang-kadang tuh ya ada yang bagus, ada lagu Jepang, lagu 70s, 80s, ada lagu Indonesia, ada lagu yang zaman sekarang kayak Coldplay, Maroon 5 gitu-gitu. Tapi gue tuh apa ya? Gue sih kadang-kadang tergantung mood sih. Gue akhir-akhir ini lebih ke lagu Jepang sama lagu Coldplay sama Adele yang baru tuh.
Nggak ngikutin Terus gue ada loh. ini lagi sih Dua Lipa, aduh. Wah, Dua Lipa sih mantep sih emang. Apa Suaranya, gimana? suaranya, Oh suaranya iya. mantep, suaranya Oh mantep. gitu, suara mantep. Bener sih. Iya emang bener. Emang, Bener, lagi bener. ngomongin suaranya kan nih. Iya. Betul. Iya, Mm-mm. heeh. Cuma kok otomatis kalau jujur yang ngomong tuh negatif pasti. Lu kebanyakan seuzon lu. Kalau itu Emang gua. kalau lu apa Ju? Kalau lu Ju, playlist lu gitu. Gue sih terakhir karena gue kan rajin belajar ya anaknya ya. Anjay. Tolong ini ada penipuan. Kalau pencitraannya tuh jangan kelewatan gitu ya. Ya masuk akal lah. Yang Jadi masuk akal. biasanya playlist gue biasanya ini lo-fi music gitu. Yang bikin gue tenang gitu. Ini bener. Oh beneran Ini beneran. kayak zen gitu ya, kayak mau bikin lu zen tenang gitu ya. Iya, jadi kadang-kadang pas dengar tuh gue tiba-tiba badan gue gerak sendiri. Ternyata gue lagi yoga sendiri gitu. Anjir. Hebat juga, nanti lu share ya Iya, Ju itunya. tiba-tiba gue berdiri handstand itu satu tangan gitu. Gue kaget, gue juga kadang bingung sih. Kayak tiba-tiba kayaknya lu ini deh play surat Al-Quran terus rukiah sendiri gitu. Iya kayak tuh playlist Rukiah deh bukan lo-fi. Tiba-tiba headstand sih anjir. Candaannya udah mulai ini nih ke jurang nih jangan-jangan. Iya, Oh iya, iya. iya. Jangan nyerempet, jangan terlalu nyerempet gitu. Nanti ada tegangan tinggi. Oh iya. Wah, itu dengan tinggi tuh itu yang buat ngirim sinyal gitu kan. Heeh. Yang Masa yang apa lain. itu namanya BTS ya? Heeh. Aduh. Iya kan? Yang tegangan tinggi tuh. Iya bener BTS. Iya benar. Itu nggak boleh sih kata kalau Oh. ada pemukiman dekat BTS tuh nggak boleh. Nggak sehat Nggak boleh. kesehatan. Nanti army yang jaga BTS marah ya nggak sih? Terus lanjut. Ini mulai ke jurang Oke. lagi. Ini udah gak bener nih. Anyway, jadi Api. udah terlalu panas nih apinya ya nggak? Nah, kalau tadi kita ngomongin daftar putar nih ya di playlist gitu kan ada yang namanya nih playlist, yaitu kita bisa sebutnya playlist generator lah ya. Nah, menurut kalian nih benefitnya tuh apa sih buat artis atau buat listener atau buat keduanya gitu? Kalau menurut lu gimana? Kalau buat gue sih, gue kan sebagai pendengar ya. Jadi gue bisa explore artis lebih banyak lagi sih. Misalnya gue ngebandingin untuk zaman dulu ya. Dulu kalau misalnya mau tahu artis baru kan kayak susah banget ya. Harus sering nongkrong gitu kan. Atau nggak ikut event-event musik gitu kan. Kalau sekarang mau dengerin artis baru tuh ya tinggal dari generatornya aja gitu. Soalnya gue berasa banget nih. Gue kan suka denger lagu lo-fi music gitu kan. Terus kadang di daily mix-nya tuh muncul tuh artis-artis lo-fi yang lain. Jadi gue makin senang, ternyata ada lagu-lagu lo-fi yang lebih enak didengar buat gue gitu. Mungkin dari sisi artinya sih juga sekalian promosi juga kali ya. Iya betul. Jadinya tuh si artisnya jadi si Juju ini jadi tahu gitu ya si artis itu, benar nggak sih Ju? Iya, benar. Benar, gue setuju tuh. Jadi artis promo lewat suggestion yang ada di daftar putar. Cuman di Spotify itu nggak ada ini ya, nggak ada dislike-nya ya? Bukan dong, beda, nggak ada. Buat apa? Soalnya Tiba-tiba jadi haters gitu. Bukan. Nggak, soalnya kadang kayak tadi kan kita ngobrol juga tuh. Takutnya lagunya itu ternyata yang nggak kita suka gitu. Kan pengennya kita nggak mau dari lagu-lagu ini kan boleh dong, hak kita dong gitu kan. Mau kemana nih? Iya. Enggak, itu kan hak kita kan, kita mau dengar lagu mana gitu kan. Jangan dimunculin lagu-lagu begini gitu. Jangan tahu-tahu ada siapa gitu ya di playlist siapa, gitu. Aduh. Ya nggak apa-apa, selera kan selera gitu kan. Misalnya contoh lah, misalnya gue lagi dengar lagu-lagu sedih gitu kan, lagu-lagu sedih tiba-tiba muncul lagunya Shopee COD kan malas juga. Bukan Shopee COD-nya jelek ya, maksud gue. Maksudnya kan moodnya lagi sedih. Kayak yang ganggu gitu ya. Atau nggak ganggu, enggak kali ya. Maksudnya gue jadi tapi kan, itu emang lucu sih ya. Merusak mood ya. Moodnya kan yang hilang. chill mau belajar langsung. Jadi pengen belanja kan jadi. Begitu gitu. Jadi kalau ada lagu-lagunya kira-kira kan namanya generator itu kan itu ya buatan manusia kan, by mesin kan. Jadi kan pasti ada errornya kan.
Mestinya sih Spotify ada fitur itu ya, kayak dislike. Oh, oke. Gue ngerti. Ya, benar juga Mungkin sih. nanti kalau Spotify itu dibeli sama Facebook, nah itu ada dislike-nya. Nah, ya atau enggak Hmm. Spotify dengerin podcast kita, ntar, bener juga kata-kata ini. Oh iya, Iya. juga Jual sih Juju. ide. Cerdas podcast ini gitu. Weh, Nah, Juju double tap, bagus juga nih idenya. bagus juga nih. Juju double tap. Juju double tap. Solatip. Halu Ya, anjir. gue sih setuju sih tadi kata Juju ya. Maksudnya tiba-tiba ya lu lagi, misalnya lu suka banget nih sama Coldplay ya nggak sih? Hmm. Kenapa kok Enggak, ini lu gue pada tadi ini? kesandung. Enggak, kalau kayaknya excited banget gitu loh, kayak mau Gua. ngejek gue gitu. Oh, enggak. Oh, itu mah Enggak ya? setiap saat. Nggak usah nunggu Jadi- timing itu mah. Jadi gue udahlah, pokoknya yang Coldplay kan baru-baru ini, aduh pokoknya gitulah. Pokoknya Iya. lu dengerin aja lah, This is Coldplay nomor 1 gitu lah. Nah itu tuh, aduh ganggu sih kalau menurut gue mulai sekarang kayaknya bakalan. Aduh, apa tuh ya? Nggak tahu sih gue. Ntar gue googling dulu apa itu ya. Aduh, koneksi gue lambat men, nggak bisa. Oh sama, tiba-tiba kok lemot Mungkin ya. ada gangguan kali BTS-nya nggak? Iya, mungkin bisa jadi ya. Jadi. Kan emang sinyal kan, BTS kan sinyal listrik ya? Enggak juga ya? Iya. Oh bukan yang sama Coldplay kemarin? Bukan. Bukan. Ini BTS. ngomongin apa nih? Bukan BTS kan? Bukan. BTS, iya tegangan tinggi kan? Bukan tinggi ya. Kalau sama Coldplay kemarin, ini Chainsmokers tau gue. Yes, Chainsmoker. Jangan sampai sih Coldplay sama BTS sih, nanti sinyal kita jadi jelek. Iya, jangan. Tiba-tiba coba cek di keluar rumah, mungkin ada tukang bakso pakai HT. Ada Army. Army. Sebut dong. Udahlah, closing. Gua angkat tangan. Gua angkat tangan kayak gini. Gua Army teman gue. Sumpah Army, saya support 100%. Disclaimer. Aku enggak sih. Gua enggak support. Selama itu kalau nggak dicabut dari nomor 1 di This is Coldplay, gua nggak mau. Wah. Ini garis Gua keras. punya prinsip. Lu bikin petisi dong. Bikin petisi anjir. Bikin petisi. Remove. Kita bisa.com, sekarang ada duitnya. Ya nanti gue share ya linknya ya. Ya. Setuju. Ntar gue juga Petisi. Nanti paling nggak 3 nih yang tanda tangan ya nggak? Iya. Desperate Kalau banget sih. kalau nggak 3 berarti di antara lu berdua ada yang nggak setuju sama gua. Terus kenapa juga anjir? Ya udahlah, dan closing Ju, gimana caranya closing? Tinggal di close aja. Kira-kira kita Kemarin mau kita apa pakai lagi? closing nggak sih? Enggak ya? Oke. Gimana? Kayak gini nih. Nah oke deh, kita sekian untuk episode hari ini. Sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya yang seru. Gitu aja. Itu Apa kayaknya di skrip gue ada tuh terakhir kata-kata itu. Gue tulis kok di paling bawah. Enggak ding. Mana nggak? Catatan lu kali. Catatan gue. Gocek anjir. Iya anjir, gue udah ngeliat ke bawah. Udah Tergocek. suruh buka file baru, scroll ke bawah. Gocek. Gocek Tuh. sama si Juju. Ada tuh sekarang. Sekarang. Oh, baru refresh cuy. Iya. Hoax. Oke deh, ini udah menarik banget dan panas banget nih ya. Mungkin kita bisa gerah. ketemu lagi. Gerah. Iya, udah gerah banget nih ya. Panas banget nih gara-gara tegangan tinggi itu tadi sama si Army. Thank you yang udah dengerin podcast kita kali ini. See you on the next episode. Bye-bye. Bye.